Halo Gitalers, di video kali ini aku, Jerry, sama Willy dan Ko Jimmy sedang latihan untuk pukulan-pukulan dalam badminton. Yang les tuh sebenarnya Willy, biasanya sama temennya namanya Andi. Kebetulan Andi nggak datang, jadinya saya yang disuruh mendampingi Willy untuk bergantian mereka berlatih pukulan-pukulan atau skenario ini. Nggak tahu namanya apa ya, kayak drilling ya. Kalau drilling biasanya sih orang dua, jadi nggak sendirian, makanya biar ada kayak rotasinya gitu. Jadi kita ini anggap aja kayak latihan rotasi. Di sini saya disuruh smash silang, buang ke atas, smash lagi, lalu buang ke atas silang. Aku nggak seberapa paham aturannya ya, jadi kalau Willy mungkin udah sering sih melakukan ini. Dan karena aku kidal, jadi ya beda kalau disuruh eh, melakukan pukulan seperti yang di skenario kan. Soalnya waktu ambil yang di kanan kan aku netnya jadi pakai backhand gitu. Kalau Willy waktu angkat kan forehand loh. Smash, buang silang. Oke. Smash silang, net buang ke atas, smash lurus, buang silang. Buang itu maksudnya lob ya. Lalu aku disuruh keluar keluar lapangan muternya biar Willy bisa langsung maju. Ini posisi aku baru datang ya, jadi cuma pemanasan stretching aja. Makanya agak kaku dan sering nyangkut. Kalau Willy udah dari tadi, dia latihan di drilling sama Coach Jimmy. Ini Coach Jimmy lagi ngumpulin kok untuk buat latihan. Kalian jangan lihat waktu aku yang mukul ya, karena aku nggak tahu aturannya. Tapi lihat Willy yang bener. Jadi disuruhnya apa? Smash silang, lalu angkat, smash lagi lurus, lalu harusnya angkat silang. Smash silang, angkat lurus, smash lurus, angkat silang. Kalau Willy waktu net itu angkat silangnya dia pakai backhand. Kalau aku pakai forehand karena aku kan kidal. Oke, lumayan ya aku udah bisa ngembaliin nggak nyangkut lagi. Baru beberapa menit udah nggak kaku badannya. Ini diberi instruksi lagi sama Coach Jimmy. Ini kita disuruh latihan tapping ya. Kalau istilahnya Coach Jimmy itu apa ya kemarin tuh? Diketok atau apa gitu loh. Kalau aku bilangnya itu di net kill sih. Cuman tekniknya namanya tapping, jadi kayak di tap. Kalau di blok itu kan raket kita diam. Jadi cuman kayak nettingnya itu tipis. Tapi kalau di tap tuh net kill ya nyemes kayak nyemes. Jadi kita pakai semacam pecutan gitu buat matiin bola. Ini kalau aku yang nyemes yang tolan sama aku Jimmy itu dikasih tipis-tipis kalau ke aku. Kalau ke Willy masih kelihatan ngambang-ngambang. Nah itu baru bisa sekali.
Kalau smashnya Willy itu masih banyak yang out. Mungkin ada kesalahan dari teknik atau timingnya. Ternyata jadi coach tuh ya nggak gampang loh. Kalau ngasih umpan atau ngelempar bola itu kan harus ada kayak latihan tersendiri ya. Jadi nggak asal ngelempar lalu bisa ngatur. Ada beda antara murid yang satu dengan murid yang lain tuh harus ngasih timingnya itu kan beda-beda. Tergantung ini kemampuan larinya muridnya gitu. Ini Willy tanya ke Kojimi, kok smashnya dia sering out atau masih terlalu belakang gitu, kurang tajam. Ya Kojimi kan nggak kelihatan di belakangnya kurang tajamnya seberapa, jadi nggak bisa kasih penjelasan lebih detail sih. Cuman katanya Kojimi kalau nggak salah timingnya aja sih kurang tepat kayaknya. Nah harusnya kan seperti ini. Aku ulangi ya. Loh. Kalau Willy terlalu datar, pakai pergelangan, kayaknya out itu kurang tajam. Ini aku telat, nyangkut. Makanya aku bilang ada perbedaan kalau giliranku kenapa bolanya dikasih tipis-tipis, tapi kalau gilirannya Willy kok dikasihnya lebih tinggi. Ya itu perasaanku sih. Waktu aku bilang Willy nggak terima, katanya sama aja. Lah itu out lagi. Nah itu tipis kan. Tapi aku seneng sih dikasih tipis-tipis, jadi aku bisa belajar untuk tapping di net itu, net kill, supaya meskipun mepet tapi masih bisa di net kill tapi nggak fault ya. Kalau kena net kan fault. Oke, ini sekarang sesi yang berikutnya habis istirahat bentar. Ini disuruh nyemes lagi sama net kill lagi tapi yang kebalikannya. Kayak tadi kan aku net killnya itu pakai backhand ya, tapi sekarang disuruh net killnya pakai forehand. Lalu untuk yang di sebelah kanannya aku disuruh drive, jadi backhandnya backhand drive harusnya. Nah, itu aku salah tadi, lob. Ini disuruh ngulangi lagi, jadi suruh backhand drive, itu ketinggian Mas Yan. Ini net kill pakai forehand, terus disuruh smash. Kalau Willy lain, suruh ini aku drive udah telat jadi nggak bisa net kill, tapi boleh kalau net biasa, nggak usah net kill. Drive, net kill, aduh itu ini aku nginjek kok yang berserakan, jadi cemet koknya. Untungnya aku kan nggak lari, jadi cuman terjatuh aja, nggak cedera. Walaupun jatuhnya pelan ya, tapi ada yang sakit. Sakitnya itu sakit hati. Isin. Isin itu bahasa Jawanya dari malu ya. Mungkin ada teman-teman yang dari luar Jawa Timur kalau nggak tahu artinya. Ini ada yang baru datang namanya Grace, baru pertama kali ikut di grup ini. Ini latihannya kira-kira sama kayak tadi, cuman dipercepat. Drive, kill, smash.
terus harus muter ke kiri, aku lupa. Nah itu Willy lagi coba drive kill tapi pakai forehand ya, kalau Willy pakai backhand. Aku lebih senang kill pakai backhand sih. Kalau forehand tuh kayak gak enak gitu. Telat, terlalu tipis Kojimi kasih. Gimana menurut kalian perbedaan yang les sama yang gak les? Willy kan yang les, aku kan cuma pemain figuran aja. Oke, ini latihan berikutnya suruh smash, terus suruh silang net. Tapi cuman bayangan aja, nggak dikasih umpan sama Kojimi. Jadi latihan smash. Ini agak membingungkan ya. Jadi aku itu takut tabrakan sama Willy. Jadi latihannya kayak gini. Smash lurus, lari silang net, smash lurus lagi. Mungkin buat yang otodidak kalian mikir ini kok disuruh latihan gini-gini itu buat apa gitu ya. Lari-lari kok silang gitu maunya. Kalau kok nggak latihan langsung smash gitu terus atau netting gitu. Ya ini bergunanya itu nanti kalau waktu kalian main. Nanti waktu main kan nggak bisa mikir, jadi waktu main sudah terbiasa untuk melakukan pukulan-pukulan kayak gitu. Ini Willy masih lanjut, tapi aku udah mau main di lapangan sebelah. Karena udah pas yang datang udah 4 orang. Willy tetap lanjut latihan sama Kojimi. Nanti aku akan kasih bonus lah waktu permainan yang aku rekamnya nggak terlalu panjang rekamnya karena kameranya habis dipakai di tempat lain, jadi cuman ada sisa video dikit-dikit. Nanti aku akan tambahkan di akhir video ini. Video berikutnya waktu aku habis putar kameranya yang sebelumnya nge-shoot waktu pas Handoko main di lapangan sebelah. Nah ini aku partneran sama mas-mas yang jaga di depan, aku nggak kenal, katanya sih namanya Koko, tapi aku nggak pernah kenalan secara resmi. Ini Willy partneran sama Kojimi. Aku baru pertama kali ini partneran sama masnya. Cukup bagus sih mainnya, cuman dia pakai sandal jepit mainnya. Jadi nggak bisa terlalu lincah dan masih salah-salah. Tapi pukulannya cukup keras dan mantep sih. Apalagi backhandnya itu keras banget sampai bisa ke belakang. Ini kondisinya Kojimi itu lututnya lagi cedera, jadi nggak bisa lari-lari kenceng lalu ngerem gitu, nggak bisa. Jadi harusnya Willy yang cover. Ini kita kasih ke Willy. Nah, Kojimi kan kalau berhenti agak sulit ya, kayak kesakitan. Ini masnya kaget untuk blessing nggak terlalu bagus. Karena memang ya jarang latihan sih aku lihat masnya. Di sini waktu Kojimi ngangkat harusnya kan memang kiri kanan, tapi karena kakinya Kojimi sakit, dia nggak bisa ambil yang mundur. Harusnya Willy yang cover, dia yang ambil.
Kalau kamu kepepet di belakang, ada baiknya kamu ngelob itu ke arah tengah-tengah lawan. Kalau di tengah itu kan netral. Jadi kamu bisa kembali ke posisimu dan kalau lawan tuh nyemes bisa ke kiri ataupun ke kanan ke partnermu. Defense-nya masnya itu bagus loh, bisa sampai tinggi dan jadi lob serang. Tapi Willy bisa nyerang lagi dan aku nggak nyampe karena ditempatin di tengah. Kalau partnermu itu nggak bisa lari, kamu harusnya kasih penempatan-penempatan bola yang lebih strategis. Yang jangan ditempatin di tempat yang biasanya diambil partnermu, giliran partnermu. Jadi kasih bola yang kemungkinan sama musuh dikasihkan ke kamu. Ya kecuali kalau kamu yang serve ya, nggak bisa lagi main kalau misalnya sama musuh dikasih ke belakang ya otomatis partnermu yang ngambil kan. Karena kamu kan serve-nya di depan. Kasihan kau Jimmy, dia pikir aku mau ngasih kedut atau scan ya. Jadi yang bolanya ditahan tapi bisa sampai ke belakang gitu loh. Tapi aku itu sebenarnya kepingin ngasih net sih, cuman nggak berhasil. Smashnya aku Jimmy out. Ya kalau kamu cedera itu langkahnya kalau nggak pas biasanya pukulannya kualitasnya nggak bagus juga. Jadi semua itu serba berkaitan ya. Kamu meskipun lenganmu bagus tapi kalau langkahmu jelek pasti hasilnya itu juga agak bagus. Pukulannya itu pasti banyak ngawurnya. Aku ulangi lagi ya videonya. Ini waktu Kojimi waktu ke depan itu kan udah kesakitan ya. Terus bolanya kan aku tangkep, jadi aku serobot. Terusnya Willy itu bisa tempatin ke net silang. Karena posisiku dan posisi masnya itu semua ada di kanannya Willy. Nah ini karena Willy nanggung, baliknya cuma di tengah-tengah, makanya bisa diserang. Atau kalau misalnya Willy nggak mau kasih net silang, harusnya kasih lob biar Kojimi punya waktu untuk kembali ke posisi bertahan. Ini Willy nanggung lagi, padahal kan ya nggak terlalu sulit sih bolanya. Tadi waktu latihan smashnya Willy itu banyak yang out, jadinya sekarang ditajemin malah nyangkut. Oke, gamenya udah selesai, aku yang menang. Oke guys, makasih udah menonton. Kalau kalian seneng tips yang pendek-pendek, kalian bisa lihat di TikTok aku ya. Akun TikTok aku namanya Hobi Kidal, logonya sama kayak di sini. Coba di search aja dan di follow di sana ya. Ini ada lagi cuplikan atau klip video lain yang masih pasangannya Willy sama Kojimi. Ini setelah aku main sih. Jadi ada Handoko pasangan sama Mas Koko. Ini untuk buktikan aja kalau walaupun partnermu cedera, kalian itu masih ada kemungkinan untuk bisa menang dan ini apa? Skornya itu tipis. Walaupun Willy suka berbuat kesalahan ya, tapi Mas Koko juga banyak berbuat kesalahan karena dia juga pakai sandal jepit. Satu pakai sandal jepit itu salah. Main nggak boleh pakai sandal jepit. Terus kedua ya banyak nyangkutnya juga. Banyak main serobot-serobot tapi terlalu nggak nyampe tapi diserobot gitu. Sebenarnya sih nggak perlu.
Ini Willy diingetin sama Coach Jimmy kalau habis ngelop itu raketnya diangkat, jangan diturunin. Nanti kalau di smash ya gitu telat. Mas Koko suka nyangkut. Diulang-ulang nyangkut terus. Nettingnya itu resiko banget ya. Kalau kamu udah kepepet, sebaiknya sih diangkat. Atau kasih net silang. Kalau net lurus nggak bisa sampai bergulir di bibir net ya mati sendiri nanti. Ini Willy kaget macam kebanyakan gaya. Harusnya kan net lurus aja bisa. Itu sama Coach Jimmy disuruh net lurus. Soalnya lawannya itu kan di belakang semua. Seperti yang aku bilang, kalau langkahnya kita nggak bagus, ini bukannya Coach Jimmy nggak bisa, tapi karena cedera jadinya telat, makanya pukulannya melenceng. Masa Coach Jimmy nggak bisa mukul lob lurus kan pasti bisa. Cuman karena footworknya telat karena cedera sih, makanya seperti itu. Ini Willy juga. Harusnya bisa maju lebih cepat sih Willy ini. Kalau kamu ngelop kan harusnya jaga kiri kanan. Jaga kiri kanan tuh jagain lob lagi dari lawan sama jagain net kalau kalau di net sama lawan. Ya untungnya bolanya out sih sama bolanya dari Koko. Lagi-lagi Willy smashnya nyangkut. Yang aku udah dibilang backhandnya Mas Koko tuh bagus loh, bisa sampai belakang. Coba kita amati tekniknya ya. Ini yang lain dari yang aku ajarin. Kalau aku kan ngajarin kakinya kena dulu ke lantai, tapi dia waktu mukul dulu baru kakinya kan ke lantai. Aku udah sering bilang ya kalau kita terima serve itu jangan bongkok. Merendahkan badan pasang kuda-kuda itu gak apa-apa, tapi punggungnya itu loh jangan membungkuk. Dan akhirnya Handoko tidak bisa mengembalikan dan game. Aku bilang juga apa, walaupun cedera kita masih bisa memenangkan pertandingan jika kita punya niat untuk menang. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Dadah, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.